Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya Aprilia Cahyonika ingin menjelaskan mengenai prosedur penelitian tindakan kelas. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, langkah-langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan meliputi: yang pertama, pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian; kedua, perencanaan tindakan perbaikan; ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi; keempat, analisis dan refleksi; kelima, perencanaan tindakan lanjut. Pertama yaitu pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Di sini ada 3 hal yang harus dilakukan pertama kali, yaitu merasakan adanya masalah. Jadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas harus benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktek pembelajaran yang dikelolanya, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahkan bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis masalah. Nah, pada tahap ini setelah memperoleh sekian banyak permasalahan yang melalui proses tadi di dalam kelas, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi mengatasinya. Dalam hal ini nantinya akan ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi atau pembatasan masalah. Kemudian perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah perencanaan tindakan. Di sini ada 3 tahapan. Nah, yang pertama, perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan: yang pertama, kajian teoritik di bidang pembelajaran; kedua, kajian hasil penelitian yang relevan; 3, diskusi dengan teman sejawat; keempat, kajian pendapat para pakar; kelima, merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Yang kedua, analisis kelaikan hipotesis tindakan. Pada langkah ini peneliti perlu mengkaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Ini berarti bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Yang selanjutnya yaitu persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini diantaranya: membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, keempat, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan jika dipandang perlu. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan dan observasi, kemudian interpretasi. Pelaksanaan tindakan. Setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga dibarengi kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Selanjutnya, observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Yang selanjutnya, diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak jika pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dari waktu observasi, bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat, dan pembahasan mengacu pada penetapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Lalu tahapan keempat adalah analisis dan refleksi. Analisis data. Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahap.
berupaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan, dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi itu akan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian tindakan kelas yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara dan untuk menentukan tindakan lanjut dalam rangka mencapai akhir. Tahapan yang terakhir yaitu perencanaan tindakan lanjut. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan, maka peneliti tindakan kelas harus melanjutkan pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti siklus yang pertama, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Jika pada siklus kedua permasalahan telah terselesaikan atau hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan siklus 3. Namun jika pada siklus 2 masalahnya belum terselesaikan atau hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga dan seterusnya. Dalam penelitian tindakan kelas, jumlah siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Hal ini tergantung kepada permasalahannya. Ada penelitian tindakan kelas yang mungkin cukup 1 siklus, tetapi ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian, banyak sedikitnya jumlah siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung kepada terselesaikannya masalah yang diteliti. Mungkin itu saja ya teman-teman atas penjelasannya mengenai prosedur penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.